Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arsi Pratama Erdianto dengan NIM 205 230 205. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum acara pidana sebagai tugas UTS dari mata kuliah litigasi pidana dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Heri. Beberapa ahli hukum memberikan definisi hukum acara pidana dengan menggunakan interpretasi mereka sendiri mengenai apa definisi hukum acara pidana itu sendiri. Menurut Mulyatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menyediakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan cara serta prosedur pelaksanaan ancaman pidana atas suatu perbuatan pidana, ketika ada dugaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pelaksanaannya, hukum acara pidana terdapat asas-asas yang seyogianya harus diterapkan agar pelaksanaan hukum acara pidana dapat terlaksana dengan baik. Asas yang pertama adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif tanpa prosedur yang terbelit-belit. Cepat artinya proses peradilan dilakukan secepat mungkin untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya putusan hakim, yang juga merupakan bagian penting dari pelindungan hak asasi manusia. Dan selanjutnya biaya ringan artinya biaya perkara harus terjangkau oleh masyarakat umum sehingga akses terhadap keadilan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Asas ini menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, dan biaya yang terjangkau. Apabila penyelesaian suatu kasus tindak pidana sengaja ditunda, hal tersebut tentu merupakan pelanggaran terhadap hukum serta harta martabat manusia. Seorang tersangka atau terdakwa dapat mengalami penderitaan yang mendalam akibat ketidakpastian yang berkepanjangan, di mana tuduhan atau dakwaan yang ditunjukkan kepadanya terus menghantui tanpa adanya penyelesaian akhir yang jelas. Untuk itu, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini seyogianya harus terlaksana dengan baik. Asas selanjutnya, asas yang kedua adalah asas in presentia. Pada prinsipnya, pengadilan melakukan pemeriksaan dengan kehadiran terdakwa di persidangan. Namun dalam situasi tertentu dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa, yang mana kondisi ini dikenal dengan pemeriksaan in absentia. Asas selanjutnya adalah asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum ini menghendaki bahwa masyarakat umum memiliki hak untuk memantau setiap proses persidangan, sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini juga berfungsi sebagai pengawasan untuk mencegah kemungkinan adanya kesepakatan yang tidak etis antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, ada pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, seperti perkara kesusilaan atau ketika terdakwanya adalah anak-anak, di mana persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Asas yang keempat adalah asas persamaan di muka hukum, atau equality before the law. Asas persamaan di muka hukum ini berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya suatu diskriminasi atas suku, ras, ataupun agama. Asas selanjutnya adalah asas pengawasan. Pemeriksaan di muka umum dalam sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti terdakwa memiliki kedudukan yang sejajar dengan penuntut umum sebagai pihak yang berhadapan dalam persidangan. Pengawasan dalam konteks ini mengacu pada pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Sementara itu, pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan dapat mendelegasikan tugas ini kepada hakim yang diberi tanggung jawab khusus untuk membantu dalam melakukan pengawasan serta pengamatan. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa pelaksanaan putusan berjalan sesuai dengan hukum dan di bawah pengawasan yang tepat. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 283 KUHP yang menyatakan bahwa hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat pada ketua pengadilan secara berkala. Asas selanjutnya adalah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Asas praduga tak bersalah ini berarti bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah
sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Prinsip ini dijelaskan dalam penjelasan umum butir 3C KUHP yang menegaskan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan hukum yang sah untuk membuktikan atas kesalahannya tersebut. Asas ini merupakan perlindungan penting terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Asas selanjutnya adalah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Asas praduga tak bersalah ini berarti bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Prinsip ini dijelaskan dalam penjelasan umum butir 3C KUHP yang menegaskan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan hukum yang sah untuk membuktikan atas kesalahannya tersebut. Asas ini merupakan perlindungan penting terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Asas selanjutnya adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti kerugian adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh kompensasi dapat berupa uang sebagai imbalan atas kerugian yang dialaminya akibat ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar yang sah menurut undang-undang, atau karena kesalahan identitas seseorang atau kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Definisi ini sesuai dengan pasal 1 angka 22 KUHP. Asas selanjutnya adalah asas bantuan hukum atau legal assistance. Asas bantuan hukum diatur dalam pasal 69 sampai dengan 74 KUHP yang memberikan kebebasan yang luas bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Asas ini menjamin bahwa tersangka atau terdakwa mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh sepanjang proses pengadilan. Asas selanjutnya adalah asas oportunitas. Asas oportunitas adalah prinsip yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum atau jaksa dalam memutuskan apakah suatu perkara pidana akan diajukan ke pengadilan ataupun tidak. Meskipun hakim mengetahui adanya suatu kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif. Hakim hanya dapat menunggu hingga jaksa mengajukan tuntutan. Dengan demikian, jaksa memiliki peran kunci dalam menentukan apakah suatu kasus akan dilanjutkan ke tahap persidangan, sesuai dengan kebijakan penuntutan yang berlaku. Yang terakhir adalah asas akusator. Asas akusator dalam konteks hukum acara pidana menunjukkan bahwa KUHP mengakui dan menjamin kebebasan bagi tersangka atau terdakwa untuk memberikan dan mendapatkan nasihat hukum. Asas ini mencerminkan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara adil dan terbuka, di mana tersangka atau terdakwa memiliki hak yang sama untuk membela dirinya. Dengan dianutnya asas akusator, perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan dan penyidikan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan pada prinsipnya telah dihilangkan. Ini berarti bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik selama tahap penyelidikan dan penyidikan maupun saat sidang pengadilan berlangsung, sehingga proses hukum menjadi lebih transparan dan juga adil. Namun, sekali lagi pada kenyataannya saat ini, penerapan asas-asas dalam hukum acara pidana di Indonesia masih belum optimal. Meskipun asas-asas tersebut dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan, kenyataannya di lapangan seringkali berbeda. Kasus Peggy Setiawan yang baru-baru ini terjadi adalah contoh nyata di mana asas-asas tersebut tidak diimplementasikan dengan benar. Peggy menjadi korban salah satu yang ditangkap oleh kepolisian. Berdasarkan asas-asas yang sudah dipaparkan tadi akan dikaitkan dengan kasus pidana yang telah terjadi di Indonesia. Nah, pada saat ini penerapan asas dalam hukum acara pidana di Indonesia masih belum optimal. Meskipun asas-asas tersebut dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan juga memastikan keadilan, kenyataannya di lapangan seringkali berbeda. Kasus Peggy Setiawan yang telah terjadi adalah contoh nyata di mana asas-asas tersebut tidak diimplementasikan dengan benar. Peggy menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian, dituduh terlibat dalam pembunuhan tanpa bukti yang cukup dan harus menjalani penahanan yang panjang sebelum akhirnya dibebaskan melalui pra peradilan. Kasus Peggy Setiawan menunjukkan bagaimana asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence tidak diterapkan dan tidak dijalankan dengan baik. Sejak awal penangkapannya, Peggy diperlakukan seolah-olah sudah bersalah, meskipun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuduhan tersebut. Asas ini yang seharusnya melindungi hak individu dari tindakan sewenang-wenang, seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga seringkali tidak terwujud dalam kasus ini.
Peggy harus menjalani proses hukum yang panjang dan berlarut-larut yang menyebabkan penderitaan psikologis serta ekonomi yang sangat tidak diperlukan. Proses yang seharusnya dilakukan secara cepat dan efisien justru menjadi lambat dan rumit, menambah beban bagi korban. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum meskipun diterapkan tidak cukup untuk mencegah kesalahan dalam proses penyelidikan dan penetapan tersangka. Transparansi dalam persidangan tidak mampu mengatasi masalah mendasar dalam penyidikan yang mengarah pada penahanan yang salah terhadap Peggy. Hal ini menunjukkan bahwa hanya mengandalkan keterbukaan tidak cukup tanpa disertai dengan kualitas penyidikan yang memadai. Proses untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi setelah dibebaskan juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun KUHP memberikan hak kepada korban salah tangkap untuk mendapatkan kompensasi, proses birokrasi yang rumit dan lambat seringkali menghalangi korban untuk mendapatkan ganti rugi yang layaknya. Peggy Setiawan adalah salah satu korban yang harus menghadapi hambatan ini setelah dibebaskan. Kasus ini menunjukkan adanya gap yang sangat signifikan antara teori dan praktik dalam penerapan asas-asas hukum acara pidana di Indonesia. Teori hukum acara pidana menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap asas-asas ini masih sering kali terjadi. Hal ini menyoroti perlunya reformasi sistem dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu perbedaan utama antara tujuan atau asas yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan adalah bagaimana aparat penegak hukum seringkali mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti asas praduga tak bersalah serta peradilan yang cepat. Kasus Peggy Setiawan tadi menunjukkan bahwa meskipun hukum acara pidana telah dirancang dengan baik, implementasinya masih jauh dari harapan. Penerapan asas-asas hukum acara pidana yang tidak konsisten dan kurangnya pengawasan yang efektif merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus salah tangkap seperti yang dialami oleh Peggy Setiawan ini. Nah, ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam penegakan hukum yang perlu segera diatasi untuk mencegah berulangnya kasus-kasus serupa di masa depan. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dalam penegakan hukum juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penerapan asas-asas hukum acara pidana. Tanpa adanya mekanisme yang jelas dan efektif untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum, pelanggaran terhadap asas-asas tersebut akan terus berlanjut tanpa konsekuensi yang berarti. Analisis gap antara teori dan praktik dalam kasus ini mengungkapkan bahwa meskipun ada perangkat hukum yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, implementasinya di lapangan seringkali gagal memenuhi tujuan yang diinginkan. Ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang serta perbaikan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan di Indonesia. Nah, untuk memperbaiki situasi ini diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana, termasuk peningkatan kualitas penyidikan, akses yang lebih baik ke bantuan hukum, serta mekanisme yang lebih efektif untuk memberikan ganti rugi dan juga rehabilitasi bagi korban salah tangkap. Contohnya adalah Peggy Setiawan tadi. Reformasi ini tidak hanya akan memperbaiki penerapan asas-asas hukum acara pidana, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dalam jangka panjang, reformasi ini juga diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus-kasus salah tangkap dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, yang selama ini telah merusak reputasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Reformasi yang mencakup peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum akan menjadi langkah penting menuju keadilan yang lebih baik dan lebih merata bagi seluruh warga Indonesia. Kasus Peggy Setiawan seharusnya menjadi pelajaran penting bagi penegak hukum dan pembuatan kebijakan Indonesia. Pentingnya penerapan asas-asas hukum seperti hukum acara pidana yang konsisten dan berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya reformasi hukum di masa depan. Dengan belajar serta meninjau dari kasus Peggy Setiawan ini, diharapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga hak asasi setiap warga negara dapat dilindungi secara efektif sesuai dengan tujuan dan asas hukum acara pidana yang telah ditetapkan serta diharapkan.
Nah, berdasarkan pemaparan tadi, tujuan dan asas hukum acara pidana memiliki relevansi yang sangat penting dalam menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai alat keadilan yang efektif. Prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah dan peradilan yang cepat dan efisien dirancang untuk melindungi hak asasi manusia serta memastikan proses hukum yang adil. Dalam konteks ini, penerapan yang konsisten dan tepat dari asas-asas ini sangat penting agar sistem peradilan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan menghasilkan putusan yang adil. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, tentu perlu adanya pembenahan dalam penegakan hukum. Ini termasuk peningkatan kualitas penyidikan, akses yang lebih baik ke bantuan hukum, serta akuntabilitas yang lebih tinggi dari para aparat penegak hukum. Dengan melakukan reformasi yang tepat, asas-asas hukum acara pidana tadi dapat diterapkan secara optimal, sehingga keadilan tidak hanya menjadi prinsip dalam teori belaka, tetapi juga tercermin dalam praktik sehari-hari. Terima kasih, mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.